Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan daripada syarat sholat. Di pertemuan yang lalu telah dibahas tentang syarat sahnya sholat, yaitu mengetahui masuknya waktu dengan yakin atau dengan ijtihad atau prasangka yang kuat. Dan yang kedua, mengetahui arah kiblat. Kali ini yang ketiga daripada syaratnya sholat, yaitu wajibu satrul aurati bisatirin mubahin tahirin mubahin. Wajib menutup aurat dengan penutup yang suci dan mubah. Di sini Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi menambahkan lebih daripada syarat sah di dalam pembahasan menutup aurah, yaitu kalimat mubah. Kewajibannya hanya menutup aurat dengan penutup yang suci. Aurat itu kalau diartikan secara bahasa, maka aurat itu adalah an-naqs, suatu kekurangan. Sedangkan kalau dibahas secara syariah, tergantung keadaannya atau momennya. Kalau sholat, aurat itu adalah yang wajib ditutup. Kalau dalam pembahasan nikah, maksudnya pembahasan tentang mahram, maka aurat itu adalah yang haram untuk dilihat. Jadi beda pembahasan, beda makna. Kalau dalam bahasa artinya adalah kekurangan. Maka ketika ngeflek, walaupun ditutupi dengan kain, terlihat warnanya, maka itu termasuk tidak menutup aurat di dalam sholat. Makanya dianjurkan para wanita itu jangan putih warna, untuk sholat warna, kalau putih yang tebel dan makinya dalam keadaan sudah kering agar aman. Tapi lebih dianjurkan tetap yang warna. Ya, kalau putih rangkepannya panjang harusan. Tapi tadi posisinya jangan posisi basah, nanti kalau dalam kepalanya basah, rambutnya warnanya kelihatan, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, kulitnya ya. Pokoknya yang penting kulitnya jangan sampai terlihat. Kalau keluar rambutnya nggak boleh, tapi kalau tertutup nggak ada masalah. Jadi yang penting tertutup, sekalipun misalkan pakai pakaian ketat. Ini yang kadang salah difahami para perempuan itu, kalau sholat harus pakai mukena. Kalau nggak mukena nggak boleh, nggak ada pelajaran seperti itu dalam ilmu fikih, nggak ada. Yang penting itu menutup aurat, mau pakai mukena, mau pakai gamis, kaos kakian, tangannya diikat, misalkan pakai kerudungnya tepat boleh, nggak harus pakai mukena. Yang penting menutup aurat. Nggak cukup kalau sekedar yang penting kan nggak kelihatan, nggak. Nah, itu dalam masalah nikah, masalah mahram, yang penting nggak kelihatan. Tapi kalau dalam sholat bukan masalah nggak kelihatan, harus ada bahan yang digunakan untuk menutupi. Makanya kalau dipatah ini kabeh kan peteng agak ketok, sholat telanjang atau terlihat auratnya, kan nggak kelihatan, tetap nggak sah sholatnya. Karena bukan yang dianggap penutup itu karena gelapnya, harus ada yang menutupi dari bahan, ada bendanya.
dipacari warna ireng misalnya, iya dicat, apakah kalau cat si nutup ya ada bahannya. Kalau bekasnya pacar, bekasnya itu nggak nutupi aurat. Kalau ada bahannya, ada bendanya, itu dikatakan menutupi aurat. Kalau memang nggak punya yang bisa menutupi keseluruhan, maka ya sebisanya. Kalau nggak ada, adanya cuma sedikit, ya paling nggak nutupi jalan depan dan jalan belakang. Ya kasarane mek ono sempak tok, gak ono maneng, ya wis pakai itu sempak buat sholat. Nggak ada selembar kain, ya wis sing ngarep tok. Nggak ada, ya sudah sholat telanjang, nggak wajib qadha. Beda halnya kalau pakai pakaian najis, wajib qadha. Nah ini yang menjadi syaratnya sholat. Yang menjadi syaratnya sholat harus menutup aurat. Lah aurat itu sebetulnya ada pembahasan. Sebetulnya kalau dibahas secara meluas panjang. Tapi kalau kita belajar dalam kitab Safinatun Najah atau Sulam Safinah ada 4. Aurat itu ada 4. Yang pertama, auratur rajuli mutlaqan wal amah fis shalah. Auratnya laki-laki di dalam sholat ataupun di luar sholat yang wajib ditutup, dan auratnya budak perempuan. Kemudian apa auratnya perempuan budak ini? Di dalam sholat, hanya di dalam sholat, dan di dalam sholatnya bukan di masjid tapi di dalam rumah sendirian, dalam kondisi sendirian atau di depan majikannya, sholat di depan majikannya, maka auratnya itu ma baina surrah warrukbah, antara pusar dan lutut. Pusarnya bukan aurat, lututnya bukan aurat, tapi harus ditutup karena tidak mungkin bisa menutup aurat secara sempurna kecuali dengan menutup pusarnya. Ya, kalau celananya di bawah pusar, bagian atasnya apa itu segitiga permuda itu loh, itu kan juga termasuk di bawah pusar, melingkar itu di bawah pusar, itu juga aurat yang harus ditutup. Makanya pakai celananya juga di atas pusar. Lutut juga demikian, lutut bukan aurat tapi wajib ditutup. Nggak mungkin kita bisa menutup atasnya lutut kecuali dengan menutup lutut. Auratnya laki-laki secara mutlak, mau di dalam sholat, di luar sholat, di depan perempuan, di depan laki-laki, semuanya sama. Itu di dalam sholat ataupun di luar sholat laki-laki, atau budak perempuan ketika dia sholat sendirian atau hanya di depan majikannya, antara pusar dan lutut. Jadi sampean sholat nggih celana 3/4, auratnya pokoknya ditutup, sholatnya sah. Tapi yo kebacut. Kira-kira kate ngelamarane wong nggih klambi koyo ngono diterima ta gak? Hah? Kate ngelamar nggih klambi koyo ngono gak diterima, apa maneng salat? Kita menghadap pencipta seperti itu. Lah ini syaratnya, tapi disempurnakan dengan ada pakai pakaian yang bersih, yang rapi. Itu yang sangat dianjurkan. Kemudian aurat yang kedua, perempuan yang merdeka di dalam sholat. Bukan budak, perempuan yang merdeka di dalam sholat, atau perempuan yang budak di dalam sholat tapi sholatnya di luar, kelihatan di masjid misalkan, maka auratnya jami'u badaniha masiwal wajhi wal kafain, seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Wajah itu mulai tempat tumbuh rambut sampai dagu, ya, telinga sampai telinga, yang dibasuh dalam wudhu. Cuman bedanya kalau wudhu dilebihkan ke bawah, ke samping, ke atas, tapi kalau sholat ditutup sedikit. Kenapa? Nggak mungkin kita bisa nutup kepala kita kalau nggak sebagian wajah kita tutup. Nggak mungkin dagu kita tutup kecuali kalau kita di atasnya. Seperti itu. Jadi para perempuan ini kadang-kadang mau kenanya dek gini,
nggak sah sholatnya. Lah terus aku wis tahunan. Kalau masalah kodoknya ada pendapat yang mengatakan nggak perlu dikodoi. Itu disebutkan di dalam kitab Baijuri. Cuman ojo dibaleni, lek wis ngerti sik dibaleni ya kodok. Salah ya. Itu juga berlaku pada tawaf. Ya, kemudian kafen, telapak tangan. Telapak tangan itu ini apa pergelangan itu, ugel-ugele. Lah ini harus tertutup. Kalau depan belakangnya tangan ini nggak apa-apa terbuka, tapi biasanya khawatir ketarik sedikit itu terlihat auratnya nggak sah. Makanya kalau bisa pakai yang apa? Serutan ya, apa istilah itu? Ya ada karetnya itu loh, kayak jaket biasa itu, rapat. Terus kasih yang ada benangnya biar nggak ketarik, aman. Nah, cari mukena yang seperti itu. Kalau bisa juga yang terusan, jangan putusan. Soalnya kalau putus diangkat kelihatan ini juga terlihat auratnya nggak sah nanti. Pakai yang terusan. Kemudian yang ketiga, ini nggak berhubungan dengan sholat. Di Safinah disebutkan wa auratul hurrah wal amah indal ajanib jami'ul badan. Auratnya perempuan di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, baik laki perempuan yang merdeka ataupun budak, itu seluruh tubuhnya kabeh sak wajah-wajahe. Dadi gawe cadar hukume wajib. Itu mazhab Imam Syafi'i. Ada pendapat seperti disebutkan di kitab Baijuri, wajahnya perempuan itu boleh dibuka, bukan aurat, selama aman dari fitnah. Duduk fitnah itu iki pelacur. Itu fitnah yang dimaksud itu apa? Membuat laki-laki tertarik melihat padanya. Kasarane ngene lho, lek wong wedok iku ngerasa awake ayu, tutupan wajahe. Apa gak aman fit? Lek ngerasa elek sakarepmu wis, pokoke kudungan sakarepmu. Wis ngono tok. Wa inda maharimi hawan nisa, kalau perempuan itu di depan sesama wanita atau di depan mahramnya, di depan mahramnya, anak depan ibu di depan anaknya, di depan bapaknya, atau sesama perempuan, maka mabaina surrah waruba, antara pusar dan lutut. Kalau nggak aman syahwat ya ditutup sekiranya normalnya ketika orang itu tandang gawe. Lek masak iku mosok kate mek celonoan tok kan gak mungkin. Ya ono klambine, dasteran ya ibu-ibu. Ya siku wis lek wis tandang gawe ya apa? Ya wis seperti itu perempuan ketika di depan mahramnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, bisa membuat kita sholat kita, keluarga kita, khususnya para wanita kita lebih baik dan lebih sempurna dan lebih sesuai syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.